Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu buat semua followers aku, IG story aku hari ini dan dari kemarin banyak sekali. Saya minta maaf, minta ikhlas, minta ridhonya. Tujuan saya tidak ada niat buruk apapun. Tujuan saya hanya untuk menjelaskan hal yang dimana sudah 2 bulan ini menjadi simpang siur, hal yang dimana sudah membuat pemberitaannya yang tidak benar. Makanya saya dengan berat hati harus mengeluarkan bukti-bukti yang ada. Tapi di sini saya mau menyampaikan untuk semua follower saya harus bisa pintar-pintar dalam menggunakan media sosial. Waktu saya belum speak up, saya sudah menjadi korban bullying, sudah menjadi korban yang tidak amat sangat baik, dan saya rasa itu amat sangat tidak enak. Jadi saya tidak mau ada siapapun orang lain termasuk dokter itu merasakan apa yang saya rasa. Jadi kalau kalian mau berkomentar, tolong komentarlah dengan santun, komentarlah dengan adab yang baik, jangan menghina, membuli. Karena nanti kalian akan sama saja dan kalian akan penyesalan. Dan di sini saya ingin mengingatkan lagi bahwa untuk teman-teman sesama muslim juga, dalam kehidupan itu ada yang namanya pertanggungjawaban, hablum minallah dan hablum minannasnya. Ketika kalian berkomentar buruk kepada orang lain gitu, mungkin kalian bisa dengan sholat taubat aja ya saya selesai. Betul, kalian sholat taubat selesai, hubungan kalian dengan Allah, hablum minallahnya selesai. Tetapi ada yang namanya hablum minannas, dimana kalian harus menyelesaikan urusan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jadi ketika kamu membuli satu orang, kamu harus meminta maaf dari orang yang kamu bully itu. Nah, belum tentu orang lain mau memaafkan. Kalau saya, untuk semua orang yang sudah menghina, mencaci, memaki, membuli saya lillahi ta'ala, saya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, saya maafkan karena saya juga adalah manusia yang pastinya banyak kurangnya dan banyak dosanya. Jadi di sini saya cuma mau bilang buat kalian semua follower saya, tolong dengan sangat, setelah tahu fakta buktinya, tetaplah menjadi manusia yang beradab baik, tetaplah menjadi manusia yang bertutur kata baik. Ingat, akhlak harus kita kedepankan, apalagi kalau kita memakai atribut Islam gitu. Karena saya sedih sekali waktu kemarin itu banyak sekali orang-orang sesama muslim menjatuhkan saya, menghina saya, menyalahkan hijrah saya, menyalahkan suami saya, menyalahkan agama saya. Jadi di sini saya ingin sekali mengajak semua follower saya dan nonton hari ini, jangan kita menghina, mencaci, membuli apapun agamanya, siapapun orangnya. Saya mengajak kalian boleh berkomentar, tetapi dengan komentar yang baik, memberikan masukan yang positif, tidak mencaci, tidak memaki, tidak juga menjatuhkan, karena nanti kalian akan sama saja gitu. Jadi ya mudah-mudahan ucapan saya yang disampaikan di tempatnya Mas Dedi bisa kalian ingat terus. Jika kalian tidak bisa berbuat baik, minimal kalian jangan berbuat jahat. Sama, jika kalian tidak bisa berkomentar yang baik, maka kalian jangan berkomentar yang buruk. Karena apa? Komentar yang kalian buat itu bisa melukai orang lain, bisa menyakiti orang lain. Dan kalau orang yang terzolimi seperti itu kan mendoakan hal yang gak baik buat kalian, maka gak bagus juga buat kalian. Jadi ingat lagi dan lagi, maksud tujuan saya mengungkap fakta yang ada di IG story saya, tidak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun, tidak ada maksud untuk kalian menjadi sarkas. Saya amat sangat tidak suka. Jadi tujuan saya adalah meluruskan fitnahan yang terjadi di saya. Itu aja. Titik, stop sampai di situ. Dan saya juga akan berhenti apabila ada etikat baik dari orang tersebut, maka saya juga akan stop. Gitu. Jadi saya membuat IG story sebegitu banyaknya, pastinya melelahkan juga buat saya. Tetapi itu semua saya lakukan untuk membuat orang tersebut sadar akan apa yang sudah dia perbuat. Tetapi saya tidak mau kalian semua follower saya menjadi sarkas. Komentarlah dengan kalimat yang santun, komentarlah dengan kalimat yang benar-benar baik.
Jadi buat saya pribadi, mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya seperti apa? Hikmahnya bahwa setiap kali kita bermedia sosial itu ada yang namanya jejak digitalnya. Menjadi pembelajaran juga, jika kita berbicara, ingatlah apa yang kita bicara. Jika kita bicara, bicaralah hal yang baik, hal yang benar gitu. Ambil baiknya saja, buang buruknya. Jadi jangan sampai kalian menjadi orang yang tidak baik. Saya ingin sekali orang-orang yang kemarin menghujat saya ikhlas, saya ridho, saya maafkan. Tetapi rubahlah diri kalian asal kalian berjanji menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam komentar terhadap siapapun. Terhadap siapapun. Mau itu siapapun orangnya. Jadi lagi dan lagi saya meminta buat semuanya, kalau kalian mau berkomentar, komentar yang baik. Dan buat yang sudah berkomentar negatif, lillahi ta'ala saya sudah maafkan. Saya juga minta maaf apabila tidak ada yang berkenan. Tetapi berjanjilah, jika saya memaafkan, kalian akan menggunakan lagi jari-jari kalian dengan sangat baik, sangat bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai nanti itu bisa mencelakai kalian semua. Kenapa sampai hari ini saya belum sama sekali melaporkan siapa yang berbuat kasar dan lain sebagainya. Ada beberapa yang sudah meminta maaf dan saya maafkan, tapi ada juga yang belum meminta maaf. Saya masih memberikan kesempatan dan saya juga sudah DM langsung. Saya masih menunggu etikat baik orang, karena saya dari awal juga masalah ini saya selalu memberikan etikat baik. Dari awal pertemuan adanya salah paham mulai dari tanggal 5 Desember saya sudah komunikasikan, saya sudah DM, saya berikan nomor pribadi saya. Pada saat bertemu memang saya banyak bicara karena membahas IG story-nya yang begitu banyak juga. Saya banyak bicara karena saya membela diri saya yang difitnah karena tidak sesuai dengan fakta. Tapi malah saya diarahkan bahwa saya banyak bicara dan lain sebagainya. Dibilang saya adalah mistabayun yang menjebak, tidak ada niat itu semua. Kenapa saya sediapkan somasi? Karena memang beberapa hari sebelumnya sudah melihat nih, sepertinya ada tanda-tanda tidak ada etikat baik gitu. Dan surat somasi itu ada dua pilihan, bisa saya berikan. Kalau minta maaf tidak akan saya berikan, tapi karena tidak maaf makanya saya berikan. Lalu setelah diberikan somasi pertama, meminta maaf, ada di YouTube dokter juga, kalian bisa cek sendiri, kalian juga bisa nilai sendiri apakah minta maaf itu benar-benar tulus dan niatnya benar-benar mengakhiri. Tetapi ternyata tidak, karena ternyata masih terus membuat IG story terhadap saya, masih terus memfitnah. Saya berikan lagi somasi yang kedua. Memang betul satu somasi tanggal 15 saya berikan, somasi saya berikan tanggal 15 beliau meminta maaf dan tanggal 16 saya laporkan, itu betul. Karena saya sudah melihat lagi hasilnya, oh tidak ada etikat baik, malah makin menggiring opini lagi. Makanya saya laporkan, karena saya berpikir oh saya tidak bisa menyadarkan orang ini, mungkin pihak kepolisian bisa. Itu tujuan saya. Kenapa saya diam dari tanggal 15 Desember sampai dengan kemarin? Karena saya menunggu upaya baik. Saya menunggu mudah-mudahan segera disadarkan, mudah-mudahan ada etikat baiknya juga. Tapi ternyata tidak. Ya sudah, saya peringati tanggal 31 Desember, saya ingatkan, sudah diam. Kita ikutin aja proses hukum yang ada. Tapi tidak diam juga, dan keadaan semakin memburuk. Terpaksa saya angkat bicara dan mengeluarkan bukti-bukti yang ada. Tapi lagi dan lagi saya minta untuk semua follower saya, tolong dengan adanya saya membuka bukti tersebut, jangan menjadikan kalian untuk menjadi bahan menghina orang lain, mencaci orang lain. Mengingatkan boleh dengan kalimat yang baik, dengan adab yang baik. Bahkan alangkah lebih baiknya kalau kita sama-sama mendoakan untuk orang tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi hidayah, mudah-mudahan ini menjadi teguran, mudah-mudahan ini menjadi titik balik untuk melakukan hal yang jauh lebih baik lagi. Itu aja sih menurut saya. Jadi sekali lagi ingat ya semuanya, ada hablum minallah, ada hablum minannasnya. Jadi jagalah jari-jari kalian, semua akan ada pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Maka sekali lagi saya bilang,
bijaklah dalam bermedia sosial. Jadi kalau kalian dalam bermedia sosial, kalau tidak bisa melakukan kebaikan, minimal kalian tidak melakukan keburukan. Kalau kalian tidak bisa menginspirasi yang baik, minimal kalian tidak menginspirasi hal yang negatif. Itu aja buat saya. Saya juga minta maaf semuanya atas ketidaknyamanannya. Kalau ada yang meresahkan, tidak nyaman, pastinya saya dari hati yang paling dalam saya memohon maaf, minta ikhlas dan juga minta ridhonya. Itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.